Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Robin, kita lanjutkan kembali Bapak Jason dari Jakarta. Ini menanyakan saham pendatang baru Pak, CDIA, Autor Jakarta 4 hari beruntun, tapi menanyakan support dan resistennya. Nah, bagaimana tanggapan Anda ini sebagai emiten pendatang baru yang biasanya secara teknikal masih cukup susah untuk dianalisis, Pak Robin? Agak susah sih karena masih baru sekali, jadi grafiknya belum terbentuk ya, dan transaksinya arahnya langsung terjadi ya, auto reject atasnya, sehingga tapi saya mungkin ngasih bayangan aja. Jadi ini kalau lihat di pasar nego itu masih ada yang berani beli di 1.300. Hari ini sekarang padahal ada masih di 500. Jadi ya masih panjang untuk arahnya. Antriannya di 1.300 ada, Pak? Ada. Oke. Pasar nego, Pak. Jadi kan luar biasa, masih akan teks. Ya, ini luar biasa sekali. Hari ini baru di 500 ini. Itu butuh auto reject atas berapa kali itu, Pak? Mungkin 3-4 kali lagi. Oke, baik. CDIA di 500, hari ini auto reject atas di 25% dari sisi penguatannya. Kita beralih ke Bapak Rory dari Tangerang Selatan, menanyakan saham emiten rumah sakit nih Pak, ada Health. Saya akan coba cek hari ini penutupannya di level 1535, menguat di 2,68%. Baru mau entry Pak, direkomendasikan tidak? Ini di saham memang naik ya, artinya memang uptrend ya. Tapi naiknya itu sambil distribusi big money-nya sambil distribusi. Jadi untuk trading aja boleh. Ketika nanti break 1585 boleh ikut ya, dengan support ada di sini. 1525 dengan target resisten cukup ambisius di 1695. Cuma ini nggak bisa untuk trading cepat ya, karena gerakannya naik, konsolidasi naik kenceng gitu. Jadi sebenarnya untuk trading cepat kurang menjadi pilihan. Tapi kalau berminat, ini menarik karena mau breakout lagi. Baik, Bapak Malvin. Saya trading. Ya, Bapak Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat menanyakan saham ISAT ingin masuk, direkomendasikan tidak Pak? Hari ini ISAT mengalami koreksi yang cukup dalam ini, 2,38% di 2050. ISAT ini sideways berat ya, antara 2190 sampai dengan 2010 ya, jadi 2010 sampai 2190. Strateginya kalau saham yang sideways lama nih, bahkan sideways sejak bulan Mei pertengahan, Mei, Juni, Juli ya, sudah 2 bulan tuh dia bergerak di range itu. Strateginya adalah buy on support, sell on resistance. Nah ini sudah dekat buy on support sih. Nah buy on support itu low risk sebenarnya. Jadi 2010 tuh beli, dekat-dekat 2190 boleh dijual. Baik, kita ke Lampung Pak, daerah Tanggamus, ada Bapak Doni, terima kasih juga sudah bergabung. Menanyakan saham Astra International Pak, kebetulan listrik kita hari ini penjualan mobilnya turun di semester pertama, tapi market share-nya masih di 54%, memimpin. Bapak Doni sudah cukup jauh Pak nyangkutnya, atau kerugiannya sudah cukup besar, nyangkut di 5.375, saat ini di 4.700, intraday hari ini sempat ke 4.650. Sudah di hold dari 2024, masih belum up, bagaimana solusinya? Ya memang kita belum melihat terobosan dari Astra ini untuk melawan gempuran mobil listrik dari China ya. Digemes juga, jadi dia masih berpegang dengan kendaraan motornya yang memang masih besar ya, menguasai pangsa pasar. Nah mobilnya walaupun penjualan turun tapi masih menguasai ya. Tapi investor tuh nggak sukanya tergerus pangsanya pelan-pelan, nggak suka. Kembali ke technical, ini menarik sebenarnya. Ya habis breakout, konsolidasi, dan didukung oleh data akumulasi yang baik, data asing juga masuk pelan-pelan. Ini saham sedang dikumpulin ya. Jadi kalau Bapak mau ya boleh ini mulai ikut ngumpulin dulu. Atau nanti nunggu ketika breakout ditutup di atas 4730. Baik. Nah ini potensi ke 4850 dan ke 4950. Harus sabar Pak Robin ya untuk proses pembalikan arah. Saham bagus ya. Oke, Bapak Robert dari Maluku menanyakan IPCC Pak, sudah profit di 865, hari ini koreksi 1,4%, masih di 1030, masih di hold dan resisten selanjutnya, profit taking di level berapa?
IPCC ini ada support di 1015 ya. Ini juga biasa memang sideways gitu sampai nanti dia mantul dari 1115 resisten di 1080. Nah, kalau bisa break itu potensi membentuk cup and handle itu bisa ke 1230. Mhm. Penutupan hari ini di 1030 melemah di 1,44%. Tadi ada yang ketinggalan Pak, menanyakan saham Delta ini Pak, saya lupa menyebutkan. Delta. Iya. Panjangnya apa Pak? 4 huruf apa Pak? Oh, DLTA mungkin Pak, Delta Jakarta Tbk mungkin ini. Ya. Kurang sering juga dibahas ini. 2020 penutupan hari ini melemah di 0,98%. Transaksinya cuma 50 juta Pak. Jadi ya ini kalau swing buy on support sih. Cuma ya sepi sekali ya. Di resisten di 2110. Sideways di situ. Profil resikonya Pak singkat saja? Profil resikonya menurut saya sih cukup berisiko ya. Kalau breakdown 1990 potensi kembali ke support selanjutnya 1755. Oke. Tapi menurut saya buy on support berani sih. Baik. Asal disiplin ya. Oke, Delta 2020 melemah di 0,98%. Bapak Fikri dari Jakarta, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Robin, waktu kita cukup terbatas. Pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak. Sehat selalu, Pak Robin sudah berpartisipasi, Pak. Ya, thank you. Baik. Sudah diundang ke sini. Terima kasih. Ada Bapak Robin Haryadi, Business Manager YB Sekuritas Solo. Ya, salam cuan Pak Robin, dan terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hale yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.